Gimana? Suara saya bisa diterima dengan baik? Ya, berarti telinga saya nggak beres. Baik, pada malam ini tes saya ingin menanggapi pertanyaan yang ada di grup meditasi kita. Karena saya tahu penjelasannya pasti panjang, jadi saya tidak mau mengetiknya terlalu panjang. Nggak bisa ngetik terlalu panjang, jadi saya pikir lebih enak dijawab secara langsung. Dan kebetulan tadi siang orangnya datang dan beliau bilang mau ikut lewat live saja karena mungkin ada urusan keluarga, jadi nggak bisa datang langsung. Baik, akan saya bacakan pertanyaannya ya. Ya. Berarti tanggal 20 dan tanggal kemarin ya pertanyaannya. Ada 3 pertanyaan sebenarnya yang beliau mau tanyakan. Di situ ditulis, selamat pagi Bante, nama budaya dari Surya ya, dari Pak Surya. Biasanya juga dia juga sering ikut meditasi kita juga. Di situ ditulis, selamat pagi Bante, nama budaya. Izinkan saya menanyakan 3 pertanyaan Bante. 1. Dalam kebenaran Arya pertama, kesadaran termasuk bagian dari duka. Mengapa ya Bante? Bukannya kita bermeditasi untuk meningkatkan kesadaran. Namun kenapa kesadaran bisa menjadi penyebab kemelekatan sehingga disebut penderitaan Bante? Apakah yang dimaksud di sini adalah kesadaran yang tidak terlatih saja yang disebut penderitaan, atau semua kesadaran juga disebut penderitaan? Dan contoh kemelekatan terhadap kesadaran itu bagaimana ya Bante? Ini pertanyaan 1, panjang ya. Pertanyaannya aja panjang gitu loh. Jadi saya tak terpikir untuk ngetik untuk menjawab. Pertanyaan yang kedua yaitu, dalam kebenaran Arya kedua, penyebab penderitaan adalah tanha dan awija. Apakah canda atau keinginan baik, kebalikan dari tanha, juga termasuk penyebab penderitaan Bante? Karena terkadang bila canda ini tidak terrealisasikan juga bisa dirasakan duka. Duka itu sendiri Bante. Bila begitu bagaimana cara kita menyikapi canda ini Bante? Kebanyakan Bante ini. Dan pertanyaan yang ketiga mengenai moha, awija. Moha kebodohan batin, awija ketidaktahuan. Sebenarnya 2 hal yang berbeda ya ini. Ketidaktahuan, apa saja yang tidak diketahui harus diketahui agar moha ini lenyap. Apakah pengetahuan tentang 4 kebenaran mulia saja, anicca dukkha anatta, hukum karma, hukum sebab akibat, atau Sang Buddha ada menceritakan secara detail bahwa dengan sudah mengetahui dan hal apa saja yang dengan begini maka moha tersebut dinyatakan lenyap Bante? Anumodana Bante. Kebanyakan Bante memang nih. Tapi kurang lebih Ibu Bapak menangkap ya pertanyaannya ya. Saya membacakan pertanyaannya ini kira-kira ada 30 detik mungkin ya. Panjang kali pertanyaannya. Jadi kalau bisa disimpulkan, beliau menanyakan tentang apa itu kesadaran atau definisi daripada kesadaran, kemudian tanha dan canda, tanha, canda dan awija.
yang terakhir. Jadi A belakang semua ya. A belakang semua ya yang ditanyakan. Cita berarti yang ditanyakan dia adalah tentang cita, tanha, canda, dan awija. Ada 4 poin di sini. Mudah-mudahan 30 menit ke depan selesai ya. Atau 1 jam. Ya semoga ketemu orangnya ikut langsung, mendengarkan langsung atau paling enggak bisa diputar ulang nantinya. Kita sebagai umat Buddha, untuk mengenai kesadaran ini kita harus mengerti definisi daripada kesadaran atau cita. Kalau kita terbiasa mempelajari Abhidhamma, walaupun saya sendiri tidak pernah lulus dalam studi Abhidhamma, tapi hanya sedikit-sedikit mendengar ya, tapi itu pun tidak lulus ya. Kalau Ibu Bapak mau mendalami tentang cita, itu saya rekomendasikan ke YouTube-nya atau kelasnya Bhante Asin Keminda. Untuk di Indonesia ini memakai bahasa Indonesia, orang yang proper untuk bisa menjelaskan cita dengan baik itu Bhante Keminda. Bukan berarti Bhante-Bhante yang lain tidak bisa, tapi memang beliau yang konsen untuk membahas yang berhubungan dengan cita atau lebih spesifik disebut sebagai Abhidhamma. Ya, nama YouTube-nya Dhamma Wihari Buddhist Studies. Ya, bisa dikunjungi. Itu beliau menjelaskan tentang cita itu sangat detail sekali. Ya. Itu tinggal klik di pencarian YouTube itu pasti keluar. Dan subscribe-nya pun udah banyak beliau ya. Tidak seperti ITBC ya. Subscribe-nya nggak tahu berapa. Nggak pada mau subscribe sih ya. Baik, kita harus tahu dulu duduk perkaranya atau definisi tentang cita. Mohon maaf kalau kontrol suara saya agak kurang karena pendengaran saya malam ini agak terganggu ya. Tadi sebenarnya Koko itu nawari saya untuk ke THT tapi saya tahan ya. Terima kasih Ko Asin ya atas niat baiknya. Baru niat baik loh ya, itu sudah membahagiakan loh ya. Belum terrealisasi itu ya. Itu sudah hal yang baik di dalam batin kita. Cuman sayanya masih bandel ya. Kalau kesadaran atau cita itu diartikan kesadaran dan kesadaran itu berdiri sendiri, itu masih murni. Belum bisa dikategorikan baik atau buruk, duka atau suka, belum bisa. Maka di dalam Abhidhamma ada istilah cita dan cetasika. Kalau cita diibaratkan seperti air yang murni atau air mineral, maka cetasika itu sebagai pewarnanya. Jadi ketika air yang murni, air yang bersih ini sudah terkontaminasi dengan warna-warna lainnya, merah, biru, putih, dan lain sebagainya, maka di situ akan muncul yang namanya air ini berwarna merah, air ini berwarna hijau, air ini berwarna kuning. Karena apa? Karena sudah terkontaminasi dengan pewarna tadi. Tapi kalau masih berdiri sendirian hanya sebagai cita saja, itu artinya hanya sebagai kesadaran. Di dalam meditasi yang kita kembangkan sebenarnya bukan citanya, tapi indrianya. Karena kesadaran ini dia memiliki sifat. Sifatnya bagaimana? Kesadaran ini sifatnya hanya menyadari atau mengetahui. Ya, di situ. Dia hanya sebagai mengetahui atau menyadari. Jadi kata lainnya adalah dia tidak bisa bertindak atau menindak atau memutuskan.
Karena fungsi kesadaran itu hanya sekedar menyadari. Supaya lebih mudah, coba akan saya bawa kepada enam landasan indria. 6 landasan indria. Di situ kurang lebihnya dalam bahasa Palinya adalah caku datu, rupa datu, caku winyana datu. Nah, winyana itu berarti kesadarannya ya. Ada kata-kata winyana di situ. Saya ulangi. Caku datu, rupa datu, caku winyana datu. 1. Yang kedua, sota datu, sada datu, sota winyana datu. Yang ketiga, gana datu, ganda datu, gana winyana datu. Yang keempat, jiwa datu, rasa datu, jiwa winyana datu. Yang kelima, kaya datu, potaba datu, kaya winyana datu. Dan yang keenam, mano datu, dhamma datu, mano winyana datu. Pada apal kan? Enggak usah diterjemahkan artinya kan? Apal lah, bahasa Inggris saja apal kok. Masa bahasa kitab suci enggak apal? Ya kan? Sekarang anak muda itu ya, bahasa Jepang jago, bahasa Korea apalagi, lagi booming ya kan. Bahasa Jepang jago, bahasa Korea oke, bahasa Inggris apalagi yang sekolahnya di international school, bahkan ngomong bahasa Indonesia aja nggak tahu. Ya. Masa bahasa kitab suci aja nggak tahu, malulah. Masih butuh terjemahan. Masih butuh terjemahan. Jadi karena ada unsur mata, maka disebut caku datu. Ada unsur mata, di situ ada landasan mata, maka ada unsur pelengkap lainnya atau yang biasa disebut dengan rupa. Ketika mata bersentuhan dengan rupa, bersentuhan dengan bentuk, mata melihat bentuk, maka di situ muncul atau timbul yang disebut kesadaran mata atau mata melihat bentuk, akhirnya timbul kesadaran mata, menyadari bahwasanya di situ ada merah, di situ ada kuning, di situ ada mobil, di situ ada handphone, di situ ada rumah. Karena apa? Muncul dari kesadaran mata. Nah, kalau ditanya misalnya apakah kesadaran itu bisa menyebabkan penderitaan? Tergantung objek rupanya apa dulu. Kalau misalnya orang lagi kasmaran, lagi pacaran, tiba-tiba dia melihat pacarnya selingkuh, ya otomatis ya langsung muncul kesadaran yang berhubungan dengan dosa mula cita atau kebencian. Jadi muncul di situ dosa mula cita atau kesadaran yang berhubungan dengan kebencian. Karena di dalam Abhidhamma itu kan ada dosa mula cita, loba mula cita, kemudian kalau yang baik disebut sebagai sobana cita atau kesadaran-kesadaran yang indah, yang baik. Nah, nanti ada hubungannya dengan canda dan tanha. Di situ terpilah dengan baik sekali. Ya, itu kalau sudah terkontaminasi dengan cetasika tadi. Nah, tadi kan ada 6. Mata dengan apa yang dilihat, di situ muncul yang namanya kesadaran mata. Telinga dengan apa yang didengar, di situ muncul apa yang namanya kesadaran telinga. Hidung dengan apa yang dibau, di situ muncul yang namanya kesadaran hidung. Lidah dengan apa yang dikecap, di situ muncul dengan apa yang disebut kesadaran lidah atau kesadaran kecapan.
tubuh dengan apa yang disentuh, maka di situ muncul apa yang namanya kesadaran tubuh atau jasmani, atau kesadaran kulit ya, indera kulit. Kemudian batin dengan kesan-kesan batin atau persepsi yang telah diterima itu menyebabkan kesadaran batin atau ragam pemikiran. Ya kan, kalau sudah terpersepsi di sini, maka kesadarannya akan macam-macam yang muncul. Itu bisa berhubungan dengan yang keserakahan, bisa berhubungan dengan yang dibenci, bisa berhubungan dengan kebodohan batin, ataupun kesadaran yang berhubungan dengan kebaikan-kebaikan itu tadi. Ya. Jadi tergantung mata kita melihat apa, telinga kita mendengar apa, hidung kita mencium apa, kecapan kita merasakan apa, tubuh kita bersentuhan dengan apa. Kesan-kesan batin kita bagaimana, tergantung. Itu bisa suka, bisa duka, tergantung objeknya dan tergantung bagaimana kamu bisa mengembangkan sati atau yoniso manasikara. Sekalipun yang muncul itu kesadaran buruk karena objeknya tadi merangsang keburukan untuk muncul, tapi kalau orang satinya sudah berkembang dengan baik, keseimbangan batinnya sudah berkembang dengan baik, perhatian bijaksananya sudah berkembang dengan baik, dia tidak akan terkontaminasi dengan hal-hal yang merugikan itu tadi. Dia tidak akan terpikat atau melekat dengan hal-hal yang berpotensi untuk merugikan atau membawa penderitaan atau membawa kerugian. Dia hanya sekedar melihat. Melihat sekedar melihat. Mendengar sekedar mendengar. Mencium sekedar mencium. Membau sekedar membau ya. Mengecap sekedar mengecap. Menyentuh sekedar menyentuh. Ya. Tapi itu tidak mudah, itu tidak gampang. Makanya kita butuh meditasi untuk mengembangkan panca indera kita. Ya. Panca indera kita. Indera semangat, indera keyakinan, indera kebijaksanaan, indera perhatian, indera konsentrasi. Tentu konsentrasi benar, minggu lalu sudah saya singgung ya. Konsentrasi benar. Jadi jangan konsentrasi ke arah yang salah. Konsentrasinya harus yang ke arah yang benar atau ke arah yang bijaksana. Itu mengenai kesadaran yang berhubungan dengan 6 indera kita atau landasan batin kita. Ya. Objek landasan batin kita. Jadi dimulai dari mata, telinga, hidung, lidah, kulit dan kesan-kesan batin. Itu kesadarannya atau citanya itu bisa berbagai macam munculnya itu. Dan itu sangat cepat sekali. Ya, Surya di rumah nanti buka YouTube-nya Bhante Keminda ya, jangan lupa. Dan baik antara cita kemudian dihubungkan dengan tanha dan canda, ini sangat terkoneksi dengan baik sebenarnya. Jadi ini sebenarnya 3 pertanyaan, 1 sesi jawaban. Jawabannya 1 sesi sendiri. Lungpo Payuto atau Acan Payuto, beliau menyimpulkan, beliau juga seorang doktor dalam bidang studi agama ya, orang Thailand. Tidak diragukan lagi secara keilmuan, itu maksudnya. Beliau menyimpulkan begini, tanha muncul bersama awija, membawa kerugian dan membuahkan penderitaan. Sedangkan tanha muncul bersama panya, membawa keuntungan dan pembebasan. Dari 2 kalimat tersebut kita bisa menyimpulkan, kalau tanha itu adalah keinginan yang berhubungan dengan sesuatu yang
negatif atau sesuatu yang cenderung merugikan kehidupan kita, spiritual kita, moral kita. Sedangkan canda adalah keinginan atau sesuatu yang berhubungan dengan keinginan yang baik-baik, keinginan yang mulia, keinginan yang luhur, yang membawa keuntungan dan kebahagiaan. Salah satu contoh, dari rumah Anda ke sini. Oh, ini kan hari Kamis ya. Kebetulan di ITBC ada kelas meditasi biasanya. Kesana kebetulan saya sudah lama nggak bermeditasi untuk mengasah batin saya. Itu yang berbisik atau yang berkata adalah canda, bukan tanha. Bukan tanha. Ya. Tapi kalau Anda sudah di sini duduk diam, tenang, kemudian di sini banyak faktor kebisingan, pintu terbuka dan lain sebagainya. Kemudian siapa yang buka pintu ini? Siapa yang keluar masuk ini? Siapa yang meletakkan tumbler, meletakkan kunci, membuka buku kok berisik sekali? Aku enggak suka ini. Itu yang berbisik adalah tanha. Karena dia berhubungan dengan ketidaksenangan, sesuatu yang tidak ia hendaki. Aku tidak mau kondisi seperti ini. Siapa nih orangnya? Cepat sekali, semuanya komponen itu lengkap ada di dalam batin kita. Jadi batin kita itu dilihat dari pengertian dhamma itu sangat unik sekali Ibu Bapak. Yang baik, yang buruk, yang hina, yang mulia, semuanya ada di dalam sini. Semuanya ada di dalam batin kita. Masalah kemunculannya kapan, nah itu tergantung objek-objek yang kita lihat tadi melalui landasan-landasan indria kita tadi itu. Tergantung objeknya apa. Objeknya apa, bagaimana dan dengan kondisi yang seperti apa. Sangat komplit sekali. Kompleks sekali di dalam batin kita. Dan cita atau kesadaran apabila diarahkan ke atas, naik ke atas, itu bisa tinggi mulia sampai ke alam Brahma. Bila diarahkan ke bawah, rendah, bisa jatuh sampai ke alam neraka awiji. Uniknya kesadaran. Kesadaran itu juga uniknya adalah dia bisa lebih kecil daripada ujung jarum dan bisa sebesar melebihi dinosaurus. Anda tahu apa namanya itu? Kutu kucing atau kutu kucing ya yang apa itu namanya? Kutu tikus tahu nggak ya? Tahu nggak? Dia kecil dan nggak enak di tangan kalau melekat. Beberapa hari bisa baru hilang biasanya. Sekecil itu, sekecil ujung jarum. Tapi ada kalanya kesadaran ini bisa menjelma sebesar gajah atau sebesar dinosaurus. Unik sekali. Tergantung kita membawa kemana. Ke atas, ke bawah, ke arah yang hina atau ke arah yang mulia. Tergantung Ibu Bapak. Dan Sang Buddha sudah memberikan contoh ya dengan berbagai cara, dengan berbagai macam percontohan untuk supaya kita ini selalu dalam keadaan yang baik, dalam kesadaran yang baik. Bukan kesadaran yang buruk ya. Jadi jangan terperangkap di dalam istilah kesadaran. Ya kalau Anda sadar, kalau Anda salah disadari saja. Ya jangan begitu.
Disadari tapi di situ ada kesadaran untuk mau memperbaiki, itu baru tepat. Ada perhatian bijaksana. Minggu lalu sudah saya jelaskan kan? Saya sadar Bante, ke wihara itu baik. Saya sadar Bante, berdana itu baik. Tapi tidak banyak orang yang mau berdana. Orang kaya banyak. Tapi hanya sedikit yang loyal. Sedikit yang punya keyakinan bahwasanya dana ini membawa manfaat yang besar dalam kehidupan saat ini maupun dalam kehidupan yang akan datang. Ya kan? Sangat sedikit orang yang menyadarinya. Jadi sudah jelas sekali perbedaan antara tanha dan canda. Saya ingin menjadi seorang biku. Saya ingin ikut retret. Saya ingin membahagiakan kedua orang tua saya. Saya ingin memiliki kehidupan yang makmur, yang sejahtera, yang damai, yang bahagia. Itu yang berbisik adalah canda. Karena konotasinya adalah positif. Aku ingin membangun wihara yang indah. Aku ingin membangun tempat retret yang nyaman, yang aman, yang tenang. Itu yang berbisik adalah canda. Niat baik. Keinginan baik. Tapi kalau Anda sakit hati, kemudian di situ Anda muncul kemelekatan yang disertai dengan dendam, nah itu yang muncul adalah tanha, keinginan buruk. Pokoknya pelanggaran 5 sila itu yang melatar belakangi adalah tanha. Yang melatar belakangi adalah tanha. Karena apa? Tanha muncul bersama awija atau ketidaktahuan. Ketidaktahuan dari apa? Sumber penderitaan, adanya penderitaan, dan cara, jalan untuk melenyapkan penderitaan. Ini sebagai pertanyaan yang nomor 3 tadi. Jadi singkatnya, hidup ini tidak lain tidak bukan adalah rangkaian daripada sebab akibat. 4 kebenaran, nomor 1 yang nomor 2, nomor 1 dan nomor 2 itu sebagai sebab. Sebagai sebabnya. Dan yang nomor 3 dan nomor 4 itu sebagai akibat. Maka nanti di situ akan muncul 12 rantai yang disebut sebagai hukum paticca samuppada. Dan ini pula yang disebut sebagai ajaran original Sang Buddha. Paticca samuppada sama 4 kebenaran mulia itu satu sebenarnya ya. Hanya kalau kita ngomong 4 kebenaran mulia berarti pembahasannya fokus ke 4 hal. Kalau ngomong paticca samuppada pembahasannya itu lengkap 12 rantai yang kemunculannya saling bersebab. Atau kemunculan satu sama lain itu saling menyebabkan satu sama lain. Muncul ini, timbul ini, melatar belakangi ini. Kalau di situ bunyinya awija pacaya sangkara, sangkara pacaya winyanang, winyanang pacaya nama rupa pacaya salayatanang, salayatana pacaya paso, pasa pacaya wedana, wedana pacaya tanha, tanha pacaya upadana, upadana pacaya bawu, bawa pacaya jati, jati pacaya jara maranang, soka pari dewa doka domana supaya sabiduka. Itu rentetan-rentetannya.
Tadi ada sebut salayatana kan. Nah di depan tadi saya menjelaskan tentang salah satu salayatana, bagian salayatana, landasan batin atau landasan objek. Jadi awal mula dari penderitaan kita, ketidaktahuan tentang apa? Ini duka, ini sumber duka, duka bisa dilenyapkan dan ini jalan untuk melenyapkan duka. Ketidaktahuan tentang 4 kebenaran Arya atau 4 kebenaran absolut, kebenaran tertinggi, kebenaran hakiki. Karena ketidaktahuan adanya sebab, maka apa? Tindakannya dibarengi dengan hal-hal yang dia anggap itu sesuatu yang membahagiakan. Padahal dapat mengakibatkan terus terlahir di dalam ruang lingkup samsara, berputar-putar di situ. Jadi ketidaktahuan melatar belakangi ragam bentuk tindakan atau yang disebut sangkara, awija pacaya sangkara. Kondisi sangkara, awija pacaya sangkara, sangkara pacaya winyana. Jadi sebenarnya tadi kalau dijelaskan melalui 12 rantai yang saling bersebab ini, pertanyaan Surya ada di situ semua. Sudah terjawab dengan clear sebenarnya. Jadi sangkara menyebabkan kesadaran. Kesadaran menyebabkan munculnya nama dan rupa. Nama dan rupa atau ini badan jasmani kita. Nama dan rupa menyebabkan apa? Salah yatana. Nama dan rupa menimbulkan landasan yang nantinya akan berbenturan dengan objek. Salayatana bacaya pasa, paso atau pasa, yaitu landasannya. Mata dengan bentuk yang dilihat, telinga dengan apa yang didengar, itu pasa namanya. Pasa menyebabkan apa? Wedana. Karena ada kesadaran mata, menyadari bentuk yang tertangkap oleh mata, kemudian kalau saya memiliki rumah yang indah mungkin rasanya nyaman nih. Muncul di situ. Muncul keinginan-keinginannya. Dari kesadaran mata, maka muncul perasaan. Ini mie pansit ini paling enak, paling sedap ini kalau dinikmati saat pagi hari di saat lapar. Jadi kesan terdahulu melatar belakangi kemunculan perasaan atau wedana. Karena kita sudah tahu, enaknya pansit itu seperti apa. Manisnya Starbucks itu seperti apa. Karena Anda sudah tahu dari terbangun oleh kesan-kesan terdahulu. Jadi melatar belakangi oleh perasaan. Perasaan menimbulkan tanha atau keinginan. Rasanya dibuli tidak enak. Makanya timbul dendam sampai akhirnya dia memutilasi bosnya. Ada kan kejadian seperti itu? Ketika ditangkap polisi, dia ditanya, menyesal enggak kamu? Enggak. Karena apa? Semasa hidupnya dia sering dibully, sering dipukuli, sering dicaci, sering dimaki. Dia bisa melakukan seperti itu seolah-olah ada yang plong, terlampiaskan semuanya.
Tapi itu contoh adalah contoh yang salah. Tapi yang melatar belakangi apa? Perasaan. Perasaan menimbulkan kehendak, keinginan. Ditanya menyesal? Enggak menyesal, dia merasa puas. Dendamnya terlampiaskan. Salah, ya, itu objeknya salah. Puas karena terlampiaskan. Karena Anda tahu menyadari pentingnya meditasi, baiknya mengembangkan moral, baiknya berdana, manfaat daripada berdana, maka Anda datang ke wihara. Makanya Anda datang untuk mendengarkan Dhamma. Dilandasi oleh apa? Perasaan tadi juga. Perasaan kalau saya ingin hidup bahagia, rasanya bahagia tuh enak, istilahnya kayak gitu ya. Maka timbullah yang namanya keinginan. Wedana pacaya tanha. Tanha pacaya upadana. Upadana ini kemelekatan. Jadi dari kehendak muncullah yang namanya kemelekatan. Kemelekatan terhadap apa? Sensasi yang diterima oleh 6 landasan indria tadi. Tergantung apa objeknya. Hal yang baik pun bisa kita lekati, hal yang buruk pun bisa kita lekati. Nanti di situ kita dipermainkan oleh kama tanha, bhava tanha, vibhava tanha. Sudah pernah saya jelaskan di pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Sebelum ini ya. Udah lama saya menjelaskan tentang tanha dan awija juga. Itu. Tanha pacaya apa tadi? Upadana. Upadana pacaya bawa atau bau. Kelahiran aku ingin menjadi. Karena di situ ada kemelekatan. Kalau saya merasa panas itu enggak nyaman, maka kemelekatannya akan berbisik. Saya harus mencari tempat yang nyaman, tempat yang ber-AC. Aku harus berteduh. Gitu kan? Karena di situ ada kemelekatan yang bermain. Karena ada kemelekatan terhadap perasaan lapar enggak enak, maka aku harus mencari pansit. Haus aku gak nyaman, maka aku harus mencari Starbucks. Kemelekatan muncul melatar belakangi, aku harus mencari makan, aku harus mencari minum. Belum lagi kemelekatan terhadap hal-hal lain, terhadap anak, terhadap istri, terhadap harta benda kita, terhadap pekerjaan kita, status sosial kita, banyak lagi. Selanjutnya apa lagi tadi? Bahwa pacaya jati. Jadi ada sebuah kemenjadian aku ingin begini, maka di situ ada yang disebut sebagai jati atau kelahiran. Jadi bahwa itu aku ingin begini, aku ingin begitu, itu ranahnya bahwa. Maka ada bhava tanha, vibhava tanha. Gitu ya, bahwa. Ingin menjadi seperti ini, aku tidak ingin menjadi seperti itu. Nah itu yang bermain adalah bahwa. Hal itu kemudian yang melatar belakangi apa? Jati. Bahwa adalah kelahiran, kemudian jati itu sebagai akibat daripada kelahiran. Ya. Akibat daripada kelahiran itu apa? Tua, sakit, mati. Berkumpul dengan yang dibenci, berpisah dengan yang dicintai, yang berhubungan dengan ratap tangis, kegalauan hati, dan lain sebagainya. Singkatnya, tidak mendapatkan apa yang diinginkan adalah duka atau penderitaan. Jadi di situ komplit sekali.
12 mata rantai yang saling bersebab. Ya kalau Anda tidak ingin menderita, maka harus bagaimana? Ya harus diputus, rantainya itu diputus. Disebut diibaratkan seperti rantai itu kenapa sih? Saling mengait, saling terkoneksi. Maka supaya tidak terjadi koneksi, Anda harus memutus. Mutusnya dari mana Bante? Kalau sumbernya adalah ketidaktahuan atau awija, maka yang harus dibenahi adalah awijanya supaya menjadi wija. A itu tidak, wija itu pengetahuan. Jadi A-nya harus dibuang supaya menjadi wija, menjadi tahu, menjadi paham, menjadi sadar. Itu ya. Karena kalau masih dalam lingkup awija, maka Anda akan terus tergulung di dalam 12 rantai yang saling bersebab. Ya. Sebab musabab yang saling bergantungan, saling terkait. Maka harus dimulai daripada awija. Awija. Orang yang sudah tahu tentang oh ini duka, ini sumber duka. Itu pun belum cukup. Maka harus ada tindakan yang kedua sama yang keempat. Yaitu mau merealisasi, mau berusaha, bekerja keras, ya, berusaha cerdas untuk merealisasi dan mengembangkan jalan. Bukan hanya dengan kata semoga-semoga, semoga saya terbebas dari penderitaan. Itu hanyalah harapan manis saja, itu adalah sugesti manis saja. Yang terpenting itu ada di dalam, kalau sudah ketahuan ini penderitaannya, ini sebabnya, yang poin yang terpenting adalah nomor 3 dan nomor 4. Harus ada usaha cerdas, usaha bijaksana di sana. Gigih, tidak pantang menyerah. Ini baru 5 hari pakai jubah. Enggak enak, enggak nyaman pakai jubah. Udah menyerah. Apa itu? Mental tempe. Ya makanya enggak mudah untuk menjadi seorang pabajita. Enggak mudah menjadi seorang biku. Belum lagi nanti ditambah bikunya suruh ceramah. Suruh minta ini, minta itu. Ya. Mengatasi kotoran batinnya aja udah kesusahan sebenarnya ya. Ditambahi beban-beban lainnya. Bante tolonglah saya punya ini, Bante tolonglah. Kadang kita tuh lucu ya. Lucu. Ya karena apa? Karena belum ada pengetahuan yang terasah tadi. Dan saya kira ini cukup ya untuk menjawab si Surya. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman lainnya juga bisa mendapatkan nilai positif. Dan sebenarnya ini tadi kan yang saya jelaskan apa? Penegasan daripada sebab 12 itu sebagai sebab. Belum saya jelaskan 12 itu sebagai hancurnya bagaimana. Kalau yang pertama berbunyi awija pacaya sangkara, ya, maka yang kedua berbunyi awijaya tuewa ase sawiraga niroda sangkara nirodo. Jadi hancurnya bentukan-bentukan itu ketika ketidaktahuan juga dihancurkan. Kalau yang pertama tadi saya menjelaskan tentang sebabnya, berarti yang terakhir ini adalah yang berhubungan dengan hancurnya. Anda bisa baca di dalam buku biru itu di halaman 20. Coba buka halaman 20, baca artinya saja itu. Jadi 12 mata rantai yang pertama itu menegaskan tentang adanya penderitaan dan sumber penderitaan. Dan 12 mata rantai yang kedua itu menjelaskan atau menegaskan tentang hancurnya penderitaan dan sumber penderitaan serta jalan yang harus dikembangkan. Ya. Jadi sebab akibat dipilah menjadi 2, 4 kebenaran itu dipilah menjadi 2. Nah itu bisa Anda dalami di rumah Anda masing-masing.
Jadi jangan hanya pinter bahasa Inggris, jangan hanya pinter bahasa Korea dan bahasa Jepang, tetapi bahasa kitab suci tidak ngerti. Jangan kebalik. Harusnya bahasa kitab suci lebih hafal, lebih paham. Karena itu sebagai pelita Anda, pelita spiritual Anda. Kalau bahasa Jepang, bahasa Inggris hanya mampu menuntun Anda dalam kehidupan ini saja. Tapi kalau bahasa batin, bahasa kitab suci akan menuntun Anda hingga nanti sampai ke pencerahan nibbana. Percayalah, yakinlah dengan apa yang dinyatakan oleh Guru Agung kita, Sang Buddha. Niscaya Anda sekalian akan merealisasi kebahagiaan tertinggi nibbana. Itu ya yang saya sampaikan, mudah-mudahan cukup menjawab pertanyaan yang ada di grup member meditasi ITBC. Bisa dipahami Ibu Bapak? Atau mungkin penjelasan saya ada yang kurang ya, yang kelewat-kelewat. Tidak detail, tidak runut, tidak berkesinambungan ya, mohon maaf ya. Itu sebagai kelebihan saya. Kelebihan yang belum bisa saya tutupi ya. Kekurangan yang belum bisa saya sempurnakan. Tapi paling enggak garis besarnya kurang lebihnya seperti itu. Untuk tahu lebih mendalam, hayati itu tadi. Artinya saja. Awija Pacaya Sangkara sama Awijaya Twewa Asesa Wiraga Nirodha Sangkara Nirodho. Itu sebenarnya adalah renungan vipassana. Biasanya kalau kami pagi sembahyang pagi, nah itu selalu kita baca setiap hari. Kita berusaha untuk mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Enak itu kalau kita baca itu. Awija Pacaya Sangkara, Sangkara Pacaya Winyanang, Winyanang Pacaya Nama Rupang, Nama Rupang Pacaya Salayatanang, Sayalatanya Pacaya Paso, Pasa Pacaya Wedana, Wedana Pacaya Tanha, Tanha Pacaya Upadana, Upadana Pacaya Bawo, Bawa Pacaya Jati, Jati Pacaya Jara Maranang Soka Paridewa Doka. Terus yang kedua juga demikian. Awijaya Tawewa Asesa Wiraga Nirodho Sangkara Nirodha Sangkara Nirodha Awijaya Tawewa Asesa Wiraga Nirodha Sangkara Nirodho Sangkara Nirodho Winyana Nirodha Nama Rupa Nirodho Nama Rupa Nirodha Salayatana Nirodho Salayatana Nirodha Pasa Nirodho Wedana Nirodha Tanha Nirodha Upadana Nirodho. Terus enak dibaca sebenarnya. Saya nggak bisa baca ya Bante, makanya nanti jam 5 pagi datang ke sini ikut chanting Bante. Jadi biar Bante chantingnya tidak hanya sama-sama nera berdua. Boleh nggak Bante? Boleh, silakan aja. Bante jam 5 saya masih di dalam dunia mimpi. Biasanya kalau saya pribadi tidak malas, kadang jam 4:30 pun sudah turun untuk meditasi. Ya. Tapi akhir-akhir ini jarang turun. Kalau biasanya lagi musim rajin, nah, paling enggak jam 5 sudah duduk di sini. Nanti jam 6:15 kita mulai start baca parita, ya kurang lebih setengah jam lah. Pas pembacaan parita selesai, habis itu kekuti sebentar langsung turun lagi pindah patah. Jadi kita itu sebenarnya pengangguran, tapi lumayan juga acaranya ya. Jadi pengacara, pengangguran yang sok banyak acara. Ya, itu yang dapat saya sampaikan, semoga bisa menambah pengertian, menambah wawasan bagi kita semua. Atau ada yang mau dipertanyakan? Cukup ya, kalau ada simpan untuk Selasa nanti, atau di pertemuan yang akan datang. Terima kasih, mohon maaf atas